Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh bertemu kembali dalam ibadah online Persekutuan Dewasa Muda. Semua hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita hanya bisa beribadah dari rumah masing-masing, tetapi tentu saja tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, sebab hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita semua untuk kita boleh bersukacita di dalam Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat kesehatan, buat waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini Tuhan kami masih boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun secara virtual, tapi kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan akan menjamah setiap kami Tuhan, bahkan Tuhan akan bersemayam di atas setiap pujian yang kami naikkan malam hari ini. Oleh karena itu mari Engkau menjamah setiap hati saat ini ya Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami kebebasan, biar sungguh-sungguh Tuhan dengan hati yang penuh kasih, kami boleh menaikkan setiap pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menjadikan hari ini hari yang baik untuk kita boleh terus bersukacita di dalam Dia. Haleluya. Kita tepuk tangan kita bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama serukan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Haleluya. Hari inilah hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama serukan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Sekali lagi sama-sama katakan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
sejahtera, Allah yang senantiasa memberikan kita sukacita. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan telah sediakan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Sebab kita percaya Dia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Ku lewati
Bahkan Engkau hadir Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berjanji, Engkau akan menyertai kami Tuhan sampai kepada kesudahannya. Kami akan pegang teguh janji-Mu Tuhan. Bahkan dalam kami melewati hari-hari ini Tuhan, kami tetap yakin percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Allah yang setia, karena Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami, buat anugerah kesehatan, buat waktu yang masih Engkau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Biar segala sesuatu Tuhan yang Tuhan ingin kami lakukan di hari-hari terakhir ini Tuhan, semua itu dapat tersampaikan dengan baik melalui hamba-Mu. Dan kami juga Tuhan dapat mengerti, memahami, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk jadi saluran berkat bagi kami malam hari ini Tuhan. Biar segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan bagi kami, semuanya itu merupakan isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya boleh bersama-sama membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita yang ada dalam ibadah online ini, saya berharap semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera dan penuh sukacita. Sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, kita akan berdoa kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Yaitu yang pertama, Saudari Miriam tanggal 22 Agustus,
Amelia Pranata 23 Agustus, Arbet Edi tanggal 27 Agustus, Lydia Baramuli tanggal 2 September, Sem Tama tanggal 3 September. Kita akan berdoa kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur limpah terima kasih oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Agustus dan September. Tuhan, Engkau boleh menambahkan usia 1 tahun bagi mereka masing-masing, dan kiranya akan terus Tuhan memberkati mereka, berkat kekuatan, kesehatan, damai dan sejahtera Allah dilimpahkan atas hidup mereka, dan juga mohon proteksi dengan kuasa-Mu dimanapun mereka berada. Buatlah segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya baik, pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dalam ibadah dewasa muda. Saya akan mengambil firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 17. Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saat ini saya memberikan tema firman Tuhan, hidup adalah kesempatan. Iya. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus karena keadaan zaman waktu itu sangat jahat. Sehingga Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Memperingatkan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka memperhatikan bagaimana mereka hidup. Ya, mereka hidup bukan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Berbicara tentang orang bebal itu adalah orang-orang yang tahu kebenaran firman, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman. Orang arif itu adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, dan mereka menghidupi kebenaran firman itu sendiri. Kita bisa melihat di sini bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kalau dari pagi sepanjang hari kita bisa beraktivitas, dan juga kita bisa melewati hari lepas hari, minggu berganti minggu, dan juga bulan berganti bulan. Saya mau berkata bagi kita semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Sebab itu kita mempergunakan kasih karunia Tuhan ini, kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kita dengan baik. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah, sekalipun ibadah itu adalah ibadah online. Kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan juga itu adalah kesempatan bagi kita untuk mempergunakannya dengan baik. Karena tidak semua orang itu memperoleh kesempatan seperti yang kita jalani di hari-hari ini. Ya, sebab itu mari kita mempergunakan waktu-waktu ini dengan baik. Pergunakanlah waktu dengan baik, melakukan hal-hal yang penting di hari-hari ini. Ayat yang ke-15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif. Berbicara orang arif itu adalah orang yang bijaksana. Kalau kita hidup bijaksana berarti kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Sesibuk bagaimanapun kita dalam pekerjaan, aktivitas kita, berarti kita tidak lupa untuk memiliki waktu dengan Tuhan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah kita mempergunakan waktu kita, apakah kita bersekutu dengan Dia, kita bisa baca firman, kita merenungkan kebenaran firman, masih ada waktu bagi kita untuk kita pakai berdoa, kita pakai untuk beribadah, dan semakin kita belajar, mengerti dan memahami rancangan Allah atas hidup kita, semakin mengenal Dia lebih lagi. Kita mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Ya, kita bertumbuh di dalam Dia. Selain itu, kita pun juga bisa menjalani kehidupan ini bersama dengan keluarga. Ya, itu hal yang sangat penting bagi kita. Kita boleh mempergunakan waktu-waktu kita ini bersama dengan keluarga. Ya, ada orang tua, ada juga ayah dan ibu, anak-anak yang ada, mungkin ada saudara-saudara kita yang bersama. Itu adalah hal-hal yang sangat penting bagi kita untuk kita mempergunakannya dengan baik. Selain itu, kita mempergunakan waktu-waktu kita bersama dengan keluarga, kita pun juga bisa mempergunakan waktu-waktu kita untuk kita mengembangkan setiap talenta kita. Ya, kita mengembangkan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Sekalipun kita tahu bahwa kita ada dalam keadaan COVID sekarang ini, tetapi kita tidak akan berdiam atau mungkin kita berserah dengan keadaan. Kita tetap berusaha bagaimanapun juga kita akan bekerja. Mungkin apa yang kita bisa kerjakan, kita bisa bekerja. Ya, kita mengembangkan apa yang ada pada kita, skill kita mempertajam. Hari-hari yang kita jalani. Saya mengingat ketika kami di GPPS Pandere, kami punya program untuk pembangunan gedung-gedung yang rusak, kami renovasi. Dalam renovasi gedung-gedung ini butuh biaya juga yang sangat besar. Sementara kita ini ada di masa pandemi. Dan juga di tahun 2020 saya pun juga mengurus sertifikat tanah gereja. Setelah di bulan Juli kemarin saya dipanggil. Saya menghadap kepada kantor pertanahan. Dia tetapkan bahwa ibu harus bayar sekian untuk sertifikat tanah gereja. Kami membutuhkan biaya, sementara jemaat-jemaat ini pun juga ada begitu banyak di antara mereka yang mengeluh tidak punya pekerjaan, begitu susah menjalani hidup. Sehingga kami ambil keputusan, ada di antara mereka yang memiliki keterampilan-keterampilan, ya, punya talenta-talenta. Jadi kami masing-masing berbicara, dan setiap kita yang punya keterampilan itu kita bisa kembangkan di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kami mengadakan basar. Iya, ada orang-orang yang terima secara pesimis. Ini kan masa pandemi. Bagaimana kita mau bisa basar? Apakah ada juga yang akan menerima makanan kita? Tapi pada saat itu kami berusaha begitu rupa. Ya, oke, kita akan memulai dulu untuk mencari dana ini. Dana untuk pembangunan dan dana untuk sertifikat tanah gereja. Pada waktu itu kami menjalankan kupon itu di musim hujan. Hujan. Tiap hari itu hujan deras. Sementara kami ini akan mengadakan basar. Ya, saya berkata memang untuk menghasilkan sesuatu yang baik butuh pengorbanan. Dalam pelayanan itu butuh pengorbanan. Kita mau ingin melayani, kita mau ingin lebih lagi di dalam pelayanan berarti butuh pengorbanan. Pada saat itu ketika kami mengadakan basar ini 2 hari kami akan
kerjakan dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Dan kami berusaha bagaimanapun keadaan dan situasi, kami harus menghasilkan yang lebih baik. Puji Tuhan, singkat cerita, setelah kami mengadakan basar, pada hari hanya di hari Sabtu itu, cuaca cerah. Yang beberapa hari yang lalu itu hujan deras, tiap hari hujan deras. Ketika kami bekerja, pada hari hanya itu dari pagi, dari subuh sampai malam hari, selesai kami mengadakan basar itu, cuacanya sangat bagus. Sehingga jemaat-jemaat berkata, Tuhan begitu luar biasa. Ketika kita mau bekerja, ketika kita mau berkorban bagi Tuhan, di sana Tuhan pun juga akan turut bekerja di dalamnya. Kami bisa mendapatkan uang yang kami butuhkan untuk menambahkan pembangunan dan juga uang untuk pembayaran sertifikat tanah gereja. Luar biasa. Jadi kita bisa melihat di sini setiap kita, sekalipun di masa pandemi ini, kita bisa bekerja. Ya, kita minta hikmat dari Tuhan bagaimana kita bisa mempergunakan waktu-waktu ini dengan baik. Ya, seperti hari-hari ini. Hari-hari ini kita perlu memperbesar empati kita. Ya, karena keadaan dan situasi yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ada di antara mereka yang mengalami dampak pandemi. Ya, kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan bisnis, kehilangan keluarga, bahkan ada mereka yang isolasi mandiri, ada juga mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Kita memberikan semangat bagi mereka, mungkin kita mendoakan mereka, bahkan mungkin kita memberi sesuatu kepada mereka untuk menolong mereka. Dan ini sebagai orang yang percaya kita boleh mempergunakan waktu-waktu kita untuk kita melayani Tuhan. Itu adalah bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Karena hidup kita ini seperti uap. Sebentar saja kelihatan, setelah itu lenyap. Itulah kehidupan kita. Sebab itu kita mempergunakan waktu-waktu kita ini dengan baik. Ya. Kita bisa melihat bahwa keadaan kita di dunia ini, hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, tidak ada satupun orang yang tahu berapa lama dia hidup di dunia ini, berapa usia dia hidup di dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang tahu berapa lama dia hidup di dunia, sekalipun kalau kita lihat firman Tuhan itu di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10, masa hidup manusia bisa sampai 70 bahkan 80. Tapi adakah kita yang tahu berapa lama kita hidup di dunia ini, berapa usia yang Tuhan beri bagi kita? Tidak ada satupun yang tahu. Sebab itu firman Tuhan berkata bahwa kita mempergunakan waktu-waktu ini. Selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari kita mau berkarya bagi Tuhan. Kita menjalani hari-hari kita dengan hal-hal yang bermakna. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan ini berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita mempergunakan waktu kita karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dunia ini memang menawarkan begitu banyak hal ya bagi kita. Namun itu bersifat sementara. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, berarti ada upah yang Tuhan boleh sediakan bagi kita. Sebab itu kita menjalani kehidupan ini dengan baik ya. Kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita mau melakukan segala yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu bisa diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan waktu yang Tuhan beri bagi kita, kita harus berusaha untuk mengerti.
kehendak Tuhan. Ayatnya yang berikutnya berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Dengan waktu yang Tuhan beri bagi kita, kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Sesuai kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjalani hidup ini sesuai dengan perkataan firman. Tidak terpengaruh oleh perkataan dunia, tidak terpengaruh oleh perkataan kita dengan orang lain. Tetapi firman itu menjadi satu pegangan hidup di dalam kita. Ya, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari-hari ini. Masih ada kesempatan yang Tuhan boleh beri bagi kita. Kalau kita bisa beraktivitas bersama dengan keluarga, kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Saya mau berkata, satu anugerah yang luar biasa bagi kita. Sebab itu kita terus bekerja dan kita terus melayani Tuhan. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 berkata seperti ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan bagi kita, masih ada waktu, kita masih diberi kairos bagi kita, mari kita mau bekerja bagi Tuhan, mau melayani Tuhan. Selain kita melayani Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Dikatakan, terutama kepada sesama kita, orang percaya, yaitu hidup di dalam berjemaat. Kita mungkin berbuat sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Mari kita mempergunakan kesempatan yang masih ada ini. Hidup adalah kesempatan. Seperti pujian yang sering dinyanyikan bahwa hidup adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tidak berdaya, hidupku sudah menjadi berkat. Mari kita mempergunakan waktu-waktu ini. Karena waktu ini adalah anugerah. Kita mempergunakannya dengan baik untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengan cara hidup melakukan segala yang menjadi kehendaknya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena kita tahu bahwa waktu ini akan lewat, ya, akan berlalu kalau kita tidak mempergunakan dengan baik. Sebab itu ayat firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu-waktu ini dengan baik. Ya. Kita mempergunakan waktu dengan baik berarti kita akan cari Tuhan senantiasa. Cari Tuhan senantiasa. Di dalam Amos berkata, Amos pasal 5 ayatnya yang ke-6, kita cari Tuhan. Ya. Jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan hidup. Hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi kita akan hidup juga untuk selama-lamanya bagi Kristus. Carilah Tuhan dan berserulah kepada Dia. Kita mau berseru kepada Tuhan. Ya. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada waktu yang Tuhan beri bagi kita, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berseru kepada Dia. Karena kita tahu bahwa ada saat-saat tertentu Tuhan tidak ada kesempatan bagi kita lagi untuk mencari Tuhan. Sebab itu masih ada kesempatan bagi kita, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita terus berseru apapun keadaan situasi yang kita hadapi, kita tetap berseru memanggil nama Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan bagi kita. Dia yang memberi kekuatan bagi kita, Dia yang memberi hidup bagi kita. Bahkan Dia katakan, Dia datang untuk memberi hidup di dalam kelimpahan. Dia memberikan hidup kelimpahan di dalam kita. Sebab itu mari kita mau mempergunakan waktu yang ada.
Apa saja yang Allah izinkan untuk kita lakukan? Apakah untuk pelayanan? Apakah juga untuk orang lain? Mari kita mempergunakan waktu-waktu kita dengan baik, karena hidup ini hanya sementara. Masih ada, kita boleh dikata masih kuat, kita bisa beraktivitas, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dia telah memberikan keselamatan bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Berarti Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Sebab itu di hari-hari yang kita jalani, dengan apakah kita membalas segala kasih dan kebaikan Tuhan, kita pun juga belajar untuk melayani Dia, kita melayani sesama kita, dan hidup ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Dia sudah melakukan yang terbaik bagi kita, kita pun juga melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kita di hari-hari yang kita jalani, apapun aktivitas kita, apapun pergumulan kita di hari-hari ini. Saya percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita, sebab itu serahkanlah seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Bersama Tuhan kita cakap untuk menanggung segala perkara. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya aminkan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur limpah terima kasih. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana ada. Kami masih diberi kesempatan untuk kami berkarya bagi Tuhan. Sebab itu kami butuh tuntunan Allah Roh Kudus untuk menolong kami. Kami boleh diberi kepekaan untuk menolong sesama kami, apakah itu adalah anggota keluarga kami, saudara-saudara seiman kami, dimanapun mereka berada. Kami turut mengambil bagian untuk Tuhan menolong mereka. Di saat-saat mereka mengalami susah, kami akan menghibur mereka. Di saat-saat mereka lemah, kami dihadirkan oleh Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi mereka. Mungkin mereka yang dalam keadaan sakit, kami pun juga bisa mendoakan mereka. Kiranya Tuhan akan menuntun seluruh kehidupan kami. Tuhan akan menuntun keluarga-keluarga kami. Baik yang ada bersama dengan kami, mungkin sanak saudara, orang tua, dimanapun mereka berada. Tuhan akan terus menuntun kami. Engkau pakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat, dimanapun kami ada. Sehingga Tuhan, setiap orang yang mengalami pertolongan Tuhan melalui pribadi-pribadi kami, Engkau juga akan dipermuliakan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu bagi kami, memateraikan kebenaran firman Allah di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Firman itu akan terus mendorong kami. Keadaan situasi pandemi ini Tuhan, kami tidak akan menyerah dengan keadaan, tetapi kami diberikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, apa yang kami bisa kerjakan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Diberkatilah Engkau di dalam hidup-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dengan keuangan-Mu, dicukupkan segala keperluan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.